Yayasan Bina Prestasi Nasional merupakan sebuah yayasan yang mengelola pendidikan setingkat SMP dan SMA milik Yosef Hidayat, salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Sejak peristiwa pembunuhan itu, kondisi sekolah sangat tidak terurus. Kondisi gedung terlihat rusak, atap genteng ambrol, meja bangku siswa berdebu. Menunjukkan aktivitas belajar mengajar di sini sudah lama tidak berjalan. Tapi menariknya, sekolah ini bahkan masih membuka pendaftaran baru siswa didik untuk ajaran 2023-2024. Dari penyelidikan dan pengembangan pihak kepolisian, yayasan ini diduga kuat menjadi pemicu terbunuhnya ibu dan anak itu. Yoris Raja Amalullah, anak tetua Yosef, juga ikut membenarkan adanya keterkaitan dengan yayasan. Dulu kan emang Bu Mimin ini paling ngeklaim juga sih. Ngeklaim ada andil juga sih ke yayasan ini sih. Dari awal itu sama papa sih Bu Mimin ini. Itu pun ada di dalam materi pertengkaran itu. Pertengkaran mama sama papa itu seperti itu. Itu terus diulang-ulang, perkataan seperti itu terus diulang-ulang. Semenjak Amel sama mama ini aja di sekolah dan di yayasan itu mengelola seperti itu. Misalkan dananya itu di-cut sama mama seperti itu, diatur lah gitu. Keuangan papa itu diatur semuanya sama mama. Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef yang kini berstatus tersangka, sempat masuk dalam kepengurusan yayasan. Mimin dipercaya menduduki posisi bendahara pada tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu, posisi Mimin tergeser dengan masuknya Tuti dan Amel. Usai lengser, ia mengaku tak tahu menahu lagi soal yayasan. Mendirikan sekolah kan tahun 2009. Nah, dari 2009 ibu jadi bendahara sampai 2011. Udah itu mah udah. Ibu sudah nggak terlibat lagi di yayasan? Nggak ada, nggak. Jadi nggak ada di yayasan ataupun sekolah, nggak. Ibu nggak ada keterkaitan sampai sekarang. Bahkan ke sekolah pun terakhir 2015-an lah waktu itu teh. Ya intinya ibu nggak memahami lah, nggak menguasai masalah administrasi gitu. Jadi takut salah atau gimana gitu kan. Cuman waktu itu mah cuma nyairin doang, kasih ke kepala sekolah, udah buat honor gitu, honor guru. Saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan, nominal ada yang 22, ada yang 70-an. Kalau nggak salah, pasca beberapa hari itu papa menyuruh nyairin uang, dan itu menyuruh Danu jadi bendahara waktu itu pernah. Tapi sama Ayoris itu ditolak. Soalnya kata Ayoris sudah nggak mau lagi di sekolah mungkin. Dan ini bukan saatnya untuk soal masalah uang kan gitu. Kita nggak lagi berduka, seperti itu sih. Tapi setelah itu saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan oleh saudara W sama D lah waktu itu. Dicairkan atas dasar mungkin Pak Yosef juga sih waktu itu. Nominal ada yang 22, ada yang 70-an kalau nggak salah. Ketua yayasan itu harus mengetahui harusnya. Ayoris itu harus mengetahui. Ternyata pas dicek, ditanya gitu kan, ternyata Ayoris sudah dinonaktifkan. Pihak yang berwenang untuk memvalidasi calon peserta didik baru di tingkat SMP dan SMK biasanya melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan dan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah masing-masing. 1. Tingkat SMP. Sekolah tempat pendaftaran akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik seperti rapor, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di tingkat SMP, biasanya Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten Kota berperan dalam memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta didik, terutama untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan dan zonasi yang berlaku. 2. Tingkat SMK. Sekolah, sama seperti di SMP, sekolah di tingkat SMK juga melakukan verifikasi awal terhadap dokumen pendaftaran. Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi berperan penting dalam memvalidasi calon peserta didik, termasuk dalam hal zonasi,
program keahlian, dan seleksi prestasi. Proses validasi ini juga bisa melibatkan sistem online seperti PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang terintegrasi secara nasional maupun daerah. Sistem ini mempermudah proses validasi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah yang bersangkutan. Jika dalam suatu yayasan sekolah terdapat banyak siswa dan siswi fiktif, kesalahan dapat terjadi pada beberapa pihak berikut, tergantung pada bagaimana situasinya terjadi. 1. Pihak sekolah, yayasan. Administrasi sekolah. Kesalahan utama biasanya berada pada pihak sekolah atau yayasan yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan data siswa. Jika ada manipulasi atau pencatatan yang tidak akurat, ini merupakan pelanggaran serius yang dapat dilakukan oleh staf administrasi, kepala sekolah, atau pihak yayasan. Kepala sekolah yayasan. Jika pihak manajemen sekolah atau yayasan secara sengaja atau tidak sengaja membiarkan terjadinya pelaporan siswa fiktif, mereka bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut. 2. Dinas Pendidikan. Pengawasan dan verifikasi. Dinas Pendidikan, baik di tingkat kabupaten, kota, untuk SMP, maupun provinsi, untuk SMK, juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap data siswa yang dilaporkan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya. Jika Dinas Pendidikan tidak melakukan pengawasan dengan benar, mereka juga bisa dianggap bertanggung jawab. 3. Orang tua atau wali siswa. Keterlibatan pihak luar. Dalam beberapa kasus, orang tua atau wali siswa mungkin terlibat dalam praktik ini, misalnya dengan mendaftarkan siswa secara fiktif untuk kepentingan tertentu. Meski jarang terjadi, ini juga bisa menjadi faktor. 4. Pemerintah daerah. Kebijakan dan pengawasan umum. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab dalam membuat kebijakan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik seperti siswa fiktif. Kegagalan dalam hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab. Kesimpulannya, kesalahan utama biasanya terletak pada manajemen sekolah atau yayasan yang menciptakan atau membiarkan data siswa fiktif. Namun, Dinas Pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi situasi ini melalui pengawasan yang efektif. Jika dalam suatu yayasan terdapat puluhan hingga ratusan siswa fiktif yang menyebabkan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, BOS, tidak tepat sasaran dan diduga terjadi penyalahgunaan anggaran, maka beberapa pihak yang bisa dianggap bertanggung jawab adalah 1. Manajemen sekolah yayasan. Kepala sekolah yayasan. Tanggung jawab utama ada pada kepala sekolah dan pengurus yayasan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan data siswa yang valid. Jika terdapat siswa fiktif, mereka bisa dianggap melakukan pelanggaran serius, baik secara administrasi maupun hukum, terutama jika data fiktif tersebut digunakan untuk mendapatkan dana BOS secara tidak sah. Staf administrasi. Pihak administrasi yang terlibat dalam pembuatan atau pelaporan data siswa fiktif juga bertanggung jawab. Mereka mungkin terlibat dalam manipulasi data atau gagal dalam memastikan keakuratan data yang dilaporkan. 2. Dinas Pendidikan. Pengawasan Dinas Pendidikan, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi data yang dilaporkan oleh sekolah-sekolah. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, sehingga memungkinkan adanya data siswa fiktif yang berujung pada penyalahgunaan dana BOS, Dinas Pendidikan juga bisa dianggap lalai. Verifikasi dana BOS. Dinas Pendidikan yang mengelola dana BOS harus memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sesuai dengan jumlah siswa yang sah. Kegagalan dalam melakukan verifikasi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab dinas. 3. Pemerintah daerah. Kebijakan dan pengawasan umum. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas distribusi dana BOS juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif dalam pelaporan data siswa dan penggunaan dana BOS. Kegagalan dalam menetapkan kebijakan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan ini juga dapat membuat pemerintah daerah ikut bertanggung jawab. 4. Penegak hukum. Kepolisian Keuangan Negara. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran dana BOS, maka penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan,
atau lembaga pengawas keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dapat terlibat untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Kesimpulannya, tanggung jawab utama ada pada manajemen sekolah dan yayasan, terutama kepala sekolah dan pengurus yayasan. Namun, Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan distribusi dana BOS yang tepat. Jika terjadi dugaan penyalahgunaan, penegak hukum juga harus bertindak untuk mengusut dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.